Di video kali ini, road trip 360 Jakarta-Padang lewat lintas barat. Dari Bakauheni, kami lanjutkan perjalanannya menuju Kurui. Kami akan ambil jalur tol Trans Sumatera, yaitu di sini kami belok kiri. Sedangkan jalur sebelah kanan teman-teman adalah masuk ke jalur lintas timur. Kami akan keluar di gerbang tol Kota Baru Itera Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, kami akan istirahat untuk makan siang dan sholat zuhur. Ikutin terus perjalanan kami ini, karena banyak cerita yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami ini. Selamat menonton teman-teman. Kita keluar di pintu tol Itera Bandar Lampung ya teman-teman. Kita mau masuk kota. Ini tolnya berapa nih? 100. Dari sini nanti kita lewat kota Bandar Lampung. Karena ini juga udah jam makan siang. Kita lihat nanti ada tempat makan nggak yang enak di sini, ataupun yang sedapatnya yang kita lewatin. Mungkin ada pindang patin, atau apalagi yang terkenal ya, masakan khas Lampung. Mungkin sambal seruit, atau ya kalau dapat itu khas Lampung, alhamdulillah. Kalau nggak ya Padang lah gitu kan. Ini adalah kota baru julukannya teman-teman di Bandar Lampung ya. Ini ada kampus Itera di sini kalau nggak salah nih. Oke teman-teman, pas keluar tol, jam udah menunjukkan jam hampir jam 12 ya. 12.46, kita juga lapar. Akhirnya berhenti dulu nih di rumah makan. Bu Isah, Sambal seruit Bu Isah di Lampung tuh. Ya ini yang terdekat. Turun pengen makan pindang juga gitu kan, pindang-pindangan. Kita mampir sini, ini ya. Dia berlokasi di jalan Ria Kudu ya, atau jalan. Nah ini yang kita makan, pindang baung. baung itu seperti patin tapi ikannya daging semua dan Ada jengkol, ada pete. Ini udah paketnya sih ya. Dia udah paketnya. Kita beli pindang ini paketnya kasih lalapan gitu, ada terong, ada timun, ada jengkol, ada pete. Minumnya kelapa jeruk kalau di sini. apa juga.
Oke teman-teman, ini udah lapar, kita makan dulu ya. Ikutin terus ya di part kedua ini. Jalur kita dari Bakauheni menuju Krui. Nah ini singgahan pertama, kita makan dulu. Karena udah jadwal makan siang juga. Selamat menikmati istriku. Seperti teman-teman lihat di meja ini, nah inilah khasnya makanan Lampung sekarang yang lagi viral, sambal seruit seperti ini teman-teman gitu kan. Ada sambal, ada lalapan tuh 2 piring, 1 yang direbus, 1 yang mentah. Nah yang mantapnya itu sambal serutnya tuh pedas. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas main-main ke Lampung, coba makan di rumah makan seruit di Lampung. Nah di sekitar sini juga banyak sih rumah makan sambal seruit di pinggir-pinggir jalan ini. Nah kebetulan kami dapatnya tadi pertama lihat, nah itu ada rumah makan Bu Isah, kami balik lagi gitu kan. Nah, taunya setelah lewat itu juga masih banyak rumah makan sambal seruit yang lagi viral di Lampung. Ini udah part 2 kan. Siang guys, ketemu lagi dengan kita. Sekarang kita udah sampai di Lampung ya. Tadi habis makan siang. Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang tepatnya kata suami. Ini kita mau mulai part 2 dari perjalanan kita menuju Padang. Dari Tanjung Karang kita rencananya menuju ke Krui. Di Krui nanti kita akan bermalam di Hotel Sarita and Resort. Oke guys, ikuti perjalanan kami di Lampung ini ya. Di depan pertigaan Tugu Tulisan Pasawaran, kami akan belok kanan untuk masuk ke Kabupaten Pasawaran. Berarti kami telah meninggalkan Kota Madia Bandar Lampung. Teman-teman, jadi kita posisi berada di daerah Pasawaran, Kabupaten Pasawaran. Ini kalau nggak salah nih Kabupaten Pemekaran dari Lampung Selatan. Di Lampung Selatan itu dimekarkan berapa kabupaten? Ada Tanggamus dimekarkan lagi jadi Pringsewu, Pemekaran. Oke teman-teman, cuaca
panas menyengat. Nah, ini ada Masjid Agung Pesawaran. Kita masih berada di daerah Pesawaran. Ini ada Tugu Kabupaten Pesawaran. Saat ini kami sudah memasuki daerah Kabupaten Pringsewu. Dengan mendengar nama Pringsewu, apakah ingatan teman-teman semua langsung ke daerah di Pulau Jawa? Teman-teman, Kabupaten Pringsewu yang kami lewati ini, dia berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Supaya nggak penasaran, lebih baik kita cari tahu sejarah nama daerah Pringsewu, kok adanya di Sumatera. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang dikenal dengan perpaduan budaya Jawa dan Lampung yang sangat kuat. Nama Pringsewu sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu pring yang berarti bambu dan sewu yang berarti 1000. Konon, dahulu kawasan ini dipenuhi rumpun bambu yang sangat banyak hingga disebut 1000 bambu. Awal mula perkembangan Pringsewu dimulai pada masa kolonisasi penduduk Jawa ke Lampung sekitar tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, banyak warga dari Pulau Jawa didatangkan untuk membuka lahan pertanian baru. Seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pertanian yang subur, pusat perdagangan, serta daerah pemukiman yang maju di bagian tengah Lampung. Kini, Kabupaten Pringsewu dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian yang kuat. Hasil utama daerah ini meliputi padi, jagung, singkong, dan cabai, dan berbagai hasil hortikultura lainnya. Kabupaten Pringsewu juga memiliki keberagaman suku yang hidup berdampingan dengan harmonis. Mayoritas penduduk berasal dari suku Jawa akibat program transmigrasi sejak zaman kolonial. Selain itu, terdapat pula suku Lampung asli, khususnya masyarakat adat Lampung Pepaduan. Kemudian suku Sunda, Semendo, suku Minangkabau, Batak, dan beberapa suku lainnya yang turut mewarnai kehidupan sosial
dan budaya di daerah ini. Kita masuk Kabupaten Tanggamus, berarti sudah meninggalkan Kabupaten Pringsewu. Nah teman-teman, Tanggamus ini juga pemekaran dari Lampung Selatan kalau nggak salah. Karena Lampung Selatan itu dulu membesar sekali, daerahnya luas. Memasuki Kabupaten Tanggamus, wilayah yang dijuluki jantung alam Lampung. Nama daerah ini diambil dari Gunung Tanggamus yang ikonik, sebuah kabupaten yang kaya akan sejarah sejak masa kolonial di Teluk Semaka. Yang kita lihat di sini ya, tuh ada masjid. Di daerah Lampung itu yang kita lewatin dari tadi, masjid itu dekat-dekat gitu jarak. Berarti orang-orang sini rajin-rajin berinfak ya untuk membangun masjid. Tadi baru ada masjid nih, 1 kilo ada masjid lagi. Besar-besar lagi masjid. Ya. Gak musola gitu ya. Masjidnya besar-besar, megah-megah gitu kan. Ya termasuk bagus, ini kan bagus nih kan. Kecil bagus, ini baru dibangun kan. Tanggamus adalah rumah bagi keajaiban alam. Mulai dari atraksi lumba-lumba di Teluk Kiluan, eksotisme karang di Pantai Gigi Hiu, hingga megahnya bendungan Batu Tegi. Bagi pencinta kuliner, daerah ini adalah pusatnya ikan marlin atau tuhuk yang kerap disajikan dalam bentuk bakso atau diolah bersama sambal seruit. Ini ada masjid lagi nih, bagus kan? Masjid apa nih, warna hijau ya? Hijau kebiru-biruan. Ya. Nah ini masjid megah lagi. Ini masjid tuh itu tuh kelihatan masjid Depan lagi. masjid lagi. Mungkin bisa dijuluki daerah 1000 masjid kali ya. Cuaca mulai mendung nih, udah mau gerimis di daerah Tanggamus. Mudah-mudahan hujannya gak deras. Tadi di Lampung sampai Pringsewu panasnya luar biasa, masuk Tanggamus disambut dengan hujan. Alhamdulillah. Kita udah memasuki Kota Agung. Di Kota Agung nih, ibu kotanya Tanggamus.
udah mulai berubah. Adem. Udah mulai berbelok-belok. Tuh ada pisang tuh, pisang tanduk. Ya, pisang tanduk. Simbol kehangatan tradisi Lampung. Singkat namun kaya. Setiap sudut Tanggamus adalah cerita tentang harmoni alam dan rasa. Memasuki kotanya, Kota Agung. Di sini kubahnya tuh keren-keren ya. Kita mampir dulu guys, sholat dulu. Ya, kita sholat dulu. Boleh ya masuk ya. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Nggak tahu sih tadi. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're flying. Nah, ini teman-teman, tanjakan Sedayu yang akan kami jalani.
Tanjakan Sedayu, sebuah jalur legendaris di wilayah Tanggamus yang sejak dulu dikenal menjadi salah satu titik perjalanan paling menantang di jalur lintas Sumatera. Dari kejauhan, jalan ini terlihat biasa saja, namun saat kendaraan mulai menanjak, karakter aslinya langsung terasa. Kemiringan jalan yang cukup curam, tikungan panjang, serta jalur yang sering dilalui truk bermuatan berat membuat setiap pengendara harus ekstra fokus dan berhati-hati. Bagi supir truk, tanjakan Sedayu bukan sekadar jalan menanjak. Tempat ini menjadi ujian tenaga mesin, rem, dan juga mental pengemudi. Banyak kendaraan besar harus mengambil ancang-ancang sebelum menanjak agar tidak kehilangan tenaga di tengah jalur. Bahkan tidak sedikit truk yang terpaksa berjalan sangat pelan sambil mengeluarkan suara mesin berat yang meraung sepanjang tanjakan. Namun, di balik tantangannya, jalur ini juga menyimpan pemandangan alam yang indah khas perbukitan Lampung. Di sisi kanan dan kiri jalan terlihat hamparan hijau pepohonan yang menemani perjalanan. Udara perlahan berubah lebih sejuk saat kendaraan terus mendaki menuju ketinggian. Perjalanan melewati tanjakan Sedayu memberi pengalaman tersendiri, bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana setiap kendaraan dan pengemudi harus bekerja sama, melewati medan berat dengan penuh kesabaran. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dan akhirnya berhasil melewati puncak tanjakan ini. Ada rasa lega sekaligus bangga karena satu lagi jalur legendaris di lintas Sumatera berhasil ditaklukkan. Salam satu aspal. Love the world, but keep the sky on your mind. Sekarang memasuki Taman Nasional Bukit Barisan. Bukit Barisan. Jadi kita nih ada di tengah-tengah hutan, guys. Jam 5 sore. Oh, kita cuma sendiri mobilnya. Ya kadang-kadang ketemu truk. Perjalanan kami memasuki kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Salah satu hutan hujan tropis terbesar dan paling penting di Pulau Sumatera.
Hamparan hutan hijau yang membentang luas di sepanjang perjalanan ini bukan sekedar pepohonan biasa. Kawasan konservasi ini memiliki luas lebih dari 350.000 hektar dan membentang melewati wilayah Lampung hingga Bengkulu. Sebuah benteng alam yang menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna langka Indonesia. Udara terasa semakin sejuk saat kendaraan mulai masuk lebih dalam ke kawasan hutan. Pepohonan besar menjulang tinggi, suara serangga dan burung liar terdengar samar dari balik rimbunnya hutan. Suasana alami seperti ini menjadi pemandangan yang kini mulai jarang ditemukan di banyak tempat. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki fungsi yang sangat penting bagi alam Sumatera, sehingga selain menjaga keseimbangan ekosistem, kawasan ini juga menjadi daerah resapan air alami yang memasok kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Hutan ini turut menjaga iklim, mencegah longsor, serta menjadi paru-paru hijau bagi wilayah Sumatera bagian selatan. Di dalam hutan lebat ini hidup berbagai satwa langka yang dilindungi, mulai dari gajah Sumatera, harimau Sumatera, hingga badak Sumatera yang sangat langka. Tidak hanya itu, kawasan ini juga menjadi habitat bagi beragam jenis burung endemik, rusa liar, siamang, tapir, dan primata khas hutan tropis Sumatera. Sementara untuk floranya, hutan ini dipenuhi pohon-pohon tropis berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Berbagai jenis rotan, damar, anggrek hutan, hingga tumbuhan langka tumbuh alami di kawasan konservasi ini. Semua hidup berdampingan, menjaga keseimbangan alam yang sudah terbentuk sejak lama. Melewati kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menghadirkan suasana perjalanan yang berbeda. Jalanan yang membelah hutan seolah membawa kita masuk ke dunia alam liar yang masih asli dan terjaga. Itu teman-teman adabnya. Kalau ke sisi kiri berarti kita boleh maju. Kalau dia ngasih sen kanan jangan mendahului. Nah, berarti ada lawan dari seberang. Ini baru jam 5 sore. Coba karena cuaca hujan terus di dalam hutan jadi gelap, kayak gelap udah malam gitu. Cahaya matahari itu, ini baru ada cahaya. Di balik lebatnya pepohonan ini tersimpan kehidupan yang sangat berharga. Pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dilewati, tapi juga untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Perjalanan kami memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Kami tiba di Krui saat gelap sudah sempurna. Rasa lelah yang luar biasa membuat kami tak sempat lagi menyapa pantai malam ini. Fokus kami hanya satu, istirahat. Krui bukan sekedar titik singgah di pesisir barat Lampung. Bagi para peselancar dunia, tempat ini adalah surga tersembunyi yang sejajar dengan Hawaii atau Bali. Menghadap langsung ke Samudra Hindia, Pantai Krui dikenal dengan karakter ombaknya yang panjang dan konsisten, atau yang sering disebut dengan Krui Left. Meski kami tiba saat malam telah menutup pandangan, suasana pagi di sini langsung membayar lunas rasa lelah semalam. Pasir putihnya yang halus bersentuhan dengan jernihnya air laut yang memantulkan warna biru toska. Krui memiliki daya tarik magis, perpaduan antara budaya pesisir yang ramah, deretan pohon kelapa yang rimbun, dan ritme hidup yang tenang. Waktu seakan berjalan lebih lambat di sini, membuat siapapun yang berkunjung ingin tinggal lebih lama. Perjalanan panjang hari ini akhirnya membawa kami sampai di Krui. Dari jalan lintas, perbukitan, hingga lautan. Setiap perjalanan selalu meninggalkan cerita. Dan mungkin keindahan sebuah perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tapi tentang semua yang kita lewati untuk sampai ke sana. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Jejak Admiral.